Anak 7 tahun diikat ayah kandung di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kini kasusnya ditangani polisi. Saat menjual ponselnya, seorang pria di Palembang dibayar dengan uang palsu pecahan 100.000. Petugas Damkar Palembang selamatkan pengendara motor yang menabrak pohon. Aksi itu dilakukan setelah warga melapor ke pos Damkar Kemuning. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang anak di Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi perbincangan di media sosial setelah dirantai ayah kandungnya. Aksi tersebut membuat pelaku diamankan polisi setelah mengaku kesal terhadap perilaku sang anak. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang anak berusia 7 tahun dirantai. Peristiwa diduga penganiayaan ini terjadi di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan terungkap setelah warga melaporkannya ke polisi. Pelaku diketahui adalah ayah kandung korban yang diamankan di rumahnya bersama rantai dan gembok. Dari pengakuannya, pelaku mengaku kesal dengan perilaku anaknya yang dinilai hiperaktif. Saat ini pelaku belum ditahan dan masih berstatus wajib lapor sambil menunggu hasil visum. Perantaian itu baru pertama kali, karena pada saat itu si anak ini kan aktif orangnya, orang jenius, jadi pengen ingin tahu. Dan pada saat kejadian malam itu, TV yang di rumahnya kotor, sehingga ditanya oleh si pelaku, ini perbuatan siapa? Karena si anak ini takut dengan si bapaknya, pelaku makanya saya pak yang melakukan. Dan malam itu pelaku mau kerja ngojek, takut anaknya ini macam-macam lagi beberapa, sehingga dilakukan perantaian leher dan tangan oleh si pelaku ini. Polisi juga menggandeng lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak dan ayahnya guna mendalami motif serta kondisi keduanya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penipuan saat hendak menjual ponsel miliknya. Ponsel yang ditawarkan seharga 4,8 juta rupiah itu dibayar pembeli dengan uang palsu pecahan 100.000 rupiah. Wahyu Andika, warga Jalan Keramasan, Kertapati, Palembang, diduga menjadi korban penipuan saat akan menjual ponselnya. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 21 Juni 2025 di Jalan Yusuf Singadikane. Wahyu bertemu langsung dengan pembeli dan menerima pembayaran senilai 4,8 juta rupiah sesuai kesepakatan. Awalnya ia tidak menaruh curiga, namun setibanya di rumah, Wahyu baru menyadari uang pecahan 100.000 yang diterimanya ternyata palsu. Wahyu kemudian melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa barang bukti. Kena tipu uang palsu kak? Pas COD. Apa tuh COD kak ya? Sampai lokasi kan? Depan Citraland. Nah, aku tidak tahu mana itu duit palsu kak. Apa yang kita COD gitu? HP iPhone 13 biasa. HP itu nak jual sama dia. Iya. Gitu. Seharga? Harga 48, pasita 800. Laporan kini sedang didalami unit reskrim dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi cepat petugas pemadam kebakaran di Palembang, Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan seorang korban kecelakaan. Hal itu terjadi setelah warga yang panik melihat korban terluka mengadu ke pos damkar terdekat untuk meminta bantuan. Ambulan Dinas Pemadam Kebakaran Palembang sigap mengevakuasi seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Layang Sekip. Petugas memberikan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke rumah sakit.
Kecelakaan terjadi saat korban yang melaju dari arah jalan layang menuju Simpang Patal menabrak pohon di median jalan. Diduga korban kehilangan kendali karena mengantuk hingga mengalami luka. Informasi kecelakaan didapat setelah warga mendatangi pos damkar Kemuning untuk meminta bantuan. Kecelakaan pas di depan kios R. Sukamto. Begitu dapat laporan, kita menerjunkan tim penyelamatan kita ke lokasi kejadian bersama 1 unit ambulan. Setelah sampai di lokasi, ternyata korban mengalami kecelakaan tunggal. Di situ tidak ada korban lain. Korban kita langsung bawa ke Rumah Sakit Hermina dalam kondisi mengalami luka di seputaran mulut. Berarti sempat tak sadarkan diri, Pak ya? Sempat sebentar pingsan, begitu kita bawa pakai ambulan langsung sadar, dibawa ke Rumah Sakit Hermina langsung. Pengakuannya kemungkinan pulang dari kerja mungkin ngantuk. Jadi nabrak apa dia, Pak? Dia tadi nabrak pas median tengah jalan sama pohon palem. Sebanyak 10 personel segera dikerahkan ke lokasi, sementara sepeda motor korban dievakuasi warga sekitar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, penertiban dan pembongkaran lapak yang menutupi jalan depan Pasar 16 Ilir Palembang dilakukan tim gabungan Satpol PP. Langkah ini diambil agar kawasan tersebut kembali berfungsi sesuai peruntukannya. Jalan untuk mobil yang belakang enggak apa-apa, Pak. Satpol PP Kota Palembang bersama tim gabungan menertibkan dan membongkar lapak pedagang yang menutup jalan di depan Pasar 16 Ilir Rabu 25 Juni 2025 malam. Penertiban ini untuk mengembalikan fungsi jalan sebagai akses umum yang bersih dan tertata. Himbauan juga kepada pedagang, kami juga sudah komunikasi dengan rekan-rekan kami pedagang sebelum kami pelaksanaan ini. Sudah kita carikan solusi yang terbaik, win-win solution, insya Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan umum yang lebih luas, karena jalan ini kita fungsikan sebagaimana mestinya jalan. Seperti itu. Sebelum pelaksanaan, petugas telah berkoordinasi dengan para pedagang. Mereka mengaku menerima keputusan ini, namun berharap ada jalan keluar agar tetap bisa berjualan. Siap ke tempat, gitu kan, kayak rame lagi jualan, siap lah. Dekat sini lah, kalau bisa di sini lah. Jadi kan ini kan tempatnya Pasar 16 yang dilewati oleh ini kan banyak. Jadi kalau bisa di sini lah, jangan di tempat yang lain. Untuk sementara, para pedagang terdampak akan direlokasi ke beberapa lorong dan area depan Pasar 16 Ilir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah sekolah dasar yang diminati siswa baru, SD Negeri 137 Palembang justru berbeda. Sekolah yang sempat ramai di masa lalu ini kini sepi peminat. Pendaftar hanya 10 siswa tahun ini. Di tengah hiruk pikuk lalu lintas Jalan Kapten Cek, suasana sunyi justru menyelimuti SD Negeri 137 Palembang. Tak satu pun calon siswa baru tampak hadir saat jadwal daftar ulang berlangsung. Sekolah yang berada di jantung kota Palembang, tepatnya di Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil ini, menjadi sorotan di media sosial karena sepinya peminat. Meski terletak di kawasan padat penduduk, daya tarik sekolah ini tak sekuat dulu. Saat ini hanya 10 siswa yang mendaftar. Angka ini tak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 pendaftar. Di sekitar sekolah ini juga berdiri beberapa SD lain, baik negeri maupun swasta, yang dinilai unggul dari segi fasilitas maupun hasil pendidikan. Kalau tahun kemarin 19 siswa, yang kelas 1 tahun udah berapa? Oh, lebih kurang 10 ya, Bu? Iya. Kuota kita tahu kalau beberapa hari. Kuota tahun ini kalau kita menyediakan sekitar bisa 2 kelas, kalau memang sampai 3 kelas ya 3 kelas, tapi nggak mungkin kayaknya karena di sekitar sekolah kita itu banyak sekolah dan jaraknya pun dekat. Fenomena ini menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sebagai langkah awal, pendaftaran secara offline tetap dibuka di sekolah-sekolah yang minim peminat. Kegiatan belajar mengajar pun tetap berlangsung, karena sekolah tersebut masih menerima dana operasional sekolah. Dinas Pendidikan juga tengah mengevaluasi sejumlah sekolah sepi peminat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan, penggabungan sekolah atau mengubahnya menjadi SMP demi pemerataan akses pendidikan. Bagaimana cara kami mengatasinya? Kami
di tahun berikutnya akan memperbaiki fasilitas sekolah tersebut dan juga akan lebih mensosialisasikan kepada seluruh siswa maupun wali murid yang akan memasukkan anaknya ke ke sekolah SD dengan usia yang masuk sekolah. Ya, tiap tahun itu menjadi atensi dan evaluasi. Ini juga setelah pendaftaran ulang ini akan kami lakukan evaluasi dan akan kami laporkan hasilnya ke Wali Kota, Kementerian Dikdasmen dan Ombudsman. Kami Dinas Pendidikan berkomitmen untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan ke seluruh sekolah baik negeri maupun swasta sehingga terjadi pemerataan dan tidak ada lagi mindset ini sekolah unggulan, ini sekolah yang non unggulan, tidak ada lagi seperti itu. Selain SD Negeri 137 Palembang, kondisi serupa juga dialami SD Negeri 3 dan SD Negeri 20. Sepinya pendaftar di sejumlah sekolah ini jadi catatan penting bagi perbaikan sistem pendidikan di masa mendatang. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. HT diringkus tim Opsnal Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu. Usai buron setelah mencuri 1 unit ponsel milik seorang warga yang berprofesi sebagai tukang pijat. Aksi pencurian dilakukan nelayan berusia 42 tahun ini bermula saat pelaku menghubungi korban untuk memakai jasanya. Setelah selesai dipijat oleh korban, pelaku mengajak korban menginap di rumahnya dengan alasan sudah larut malam untuk pulang. Korban yang menginap di rumah pelaku tersadar saat bangun pagi melihat ponselnya sudah hilang dan pelaku telah pergi dari rumahnya. Merasa dirugikan, korban kemudian melapor ke polisi hingga pelaku akhirnya ditangkap. Untuk tersangka dan barang bukti juga sudah berhasil kita amankan. Modusnya beraksi ini seperti apa? Modusnya untuk kepentingan pribadi, untuk memiliki HP tersebut sehingga diambillah HP si korban. Berapa orang? Tersangka satu. Saling kenal kan dengan pelaku tidak bang? Dengan korban sebatas kenal aja, sebatas kenal tapi bukan teman bukan. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Ialah Iqbal Rashid Ahmad, pelajar yang baru dinyatakan lulus dari bangku Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu ini dinyatakan lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meski dilahirkan dari seorang ayah yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, serta ibu yang mengajar ngaji di rumah, tak menyurutkan Iqbal untuk menggapai mimpinya menempuh pendidikan tinggi. Iqbal yang merupakan anak bungsu dari pasangan Agus Hermanto dan Suhaima ini memang gemar belajar sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan sudah puluhan piagam penghargaan yang diraihnya mulai dari kejuaraan lokal hingga nasional. Diakuinya kunci kesuksesan lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan menyingkirkan ribuan peserta berkat kegigihan dirinya belajar dan taat beribadah. Selain itu, dukungan orang tua yang tak pernah melarangnya untuk menggapai mimpi juga menjadi motivasi Iqbal untuk terus berkembang. Nah, emang istilah kata cita-cita Pak, kedokteran Pak. Emang mau jadi dokter. Tapi kalau univnya itu karena Iqbal ngelihat itu yang FK-nya paling bagus gitu Pak. Jadi Iqbal pikir Iqbal bisa paling berkembang kalau misalnya Iqbal masuk ke UI Pak. Kalau orang tua itu support penuh karena orang tua itu sama sekali nggak intervensi terkait pilihan jurusan Iqbal. Iqbal disuruh menentukan sendiri, melihat baik buruknya sendiri, terus mencari jalannya sendiri Pak. Jadi orang tua itu support apapun yang Iqbal mau, asalkan Iqbal mau usaha Pak. Sebagai orang tua, sang ibu Suhaima terus memberikan dukungan kepada anaknya meski biaya pendidikan di Universitas Indonesia sangat tinggi. Pasca dinyatakan lulus dari keluarga sederhana, sang anak langsung mendapat beasiswa pendidikan hingga selesai dari Universitas Indonesia. Itu membanggakan.
senang dia terima di FKUI. Tapi memang biayanya nggak sedikit. Mungkin kata ibaratnya nanti dia bisa ngurus beasiswa, diusahakan. Dia mendukung penuh. Kerja paman kan kadang-kadang sedang ada kerjaan. Kadang-kadang nganggur sampai 2 bulan. Kadang ada dan nggak stabil. Kini tak ada yang menyangka pemuda berusia 18 tahun yang tinggal di dalam gang sempit di Kelurahan Kebun Geran, Kota Bengkulu ini bisa mengangkat derajat keluarganya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan anggota geng motor yang melakukan aksi tawuran di Kabupaten Muaro Jambi dengan senjata tajam ditangkap polisi. 2 kelompok remaja geng motor yang ditangkap berstatus pelajar dan anak putus sekolah. Beginilah aksi tawuran antar geng motor yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pelaku merupakan anak-anak di bawah umur terlihat saling kejar dengan menenteng senjata tajam di jalan raya. Video aksi kenakalan remaja di malam hari ini pun viral di media sosial. Tawuran antar kelompok geng motor ini menyebabkan 4 orang mengalami luka bacok. Salah satu dari pelaku mengalami luka robek di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam hingga harus dirawat di rumah sakit. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan dari Opsnal Satreskrim Polres Muaro Jambi, Resmo Polda Jambi, tim unit Reskrim Polsek Sekernan. 20 orang remaja nakal ini diamankan polisi dari 2 lokasi yang berbeda. Lokasi penangkapan dilakukan petugas di depan Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Lokasi kedua di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita belasan barang bukti berupa senjata tajam, seperti egrek, celurit, dan samurai. Tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi dan Polsek Sekernan Muaro Jambi telah berhasil mengamankan anak-anak pelaku tawuran yang terjadi pada hari Minggu kemarin jam 3 pagi kurang lebih. Ketika terjadi video itu kemudian viral, kemudian kita melakukan penyelidikan dan kami dapatkan informasi bahwa pelakunya adalah anak-anak yang sudah kita datakan. Jadi mereka ini 2 kelompok mungkin lebih bergabung dan melakukan COD. COD itu janjian ya, mau tawuran. Termasuk salah satu korban yang ada di rumah sakit itu juga dia yang mengajak tawuran ini. Nah, untuk proses lanjut kita akan melakukan proses penyidikan ya. Kita akan pilah-pilah siapa aja yang terlibat di dalamnya, siapa yang punya sajam, siapa yang ikut melakukan pengeroyokan, siapa yang ikut tawuran. Nanti mungkin hari ini akan dilakukan pemeriksaan secara maraton dan akan ditentukan tindakan ke depannya. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap seluruh pelaku. Polisi juga tengah memburu pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi menyegel kolam yang diduga tercemar limbah oli bekas dan minyak mentah di Desa Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu. Selain itu, petugas juga menyegel mesin pompa dan alat berat yang berada di lokasi. Lokasi tempat penampungan limbah yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 di area perkebunan kelapa sawit. Selain kolam, polisi juga memasang garis polisi, mesin pompa, dan 1 unit alat berat jenis ekskavator yang berada di lokasi. Di lokasi ini petugas menemukan jerigen di dalam kolam berwarna. Tindakan tegas ini dilakukan akibat aktivitas pengolahan pembuat aspal curah berbahan oli bekas dan minyak bumi, diduga mencemari lingkungan. Kemarin kami udah turun verifikasi lapangan bersama tim Tipiter Polres Muaro Jambi tanggal 12 Juni 2025. Didapatkan ada kolam berwarna hitam yang diduga mengandung bahan LB3. Untuk kemarin juga kami sudah mengambil sampel di 4 titik, di kolam pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu dari kolam yang terdekat untuk pantau. Ada 2 kolam yang berwarna hitam pekat, itu yang kami dapati di sana. Kemarin itu di polis lain oleh tim Tipiter Polres dan kami juga sudah memasang pelang di situ. Kabid Pengawasan Lingkungan DLH Kabupaten Muaro Jambi menegaskan pihaknya telah mengambil sampel limbah untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Jambi.
Polisi mengungkap bahwa bocah perempuan yang ditemukan tewas tanpa busana di kamar mes milik PT Indo Lampung Perkasa di kilometer 37 Gedong Menang, Tulang Bawang, Lampung merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan. Hal ini terungkap setelah dilakukan olah TKP hingga pemeriksaan sejumlah saksi dan barang bukti. Polisi juga menyebut adanya bekas luka di sejumlah bagian tubuh dan luka di area alat vital hingga mulut yang mengeluarkan buih. Polisi juga menyebut sudah mengidentifikasi terduga pelaku yang telah melarikan diri dan masih dalam pengejaran. Untuk luka ditemukan di belakang leher, itu ada luka, kemudian di leher bagian samping kiri ada luka lecet, kemudian dari mulut korban itu ada mengeluarkan busa. Kemudian yang terakhir ada luka yang mengeluarkan darah di sekitaran area vital dari korban. Diketahui jasad korban perempuan berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar ini ditemukan pada Senin dini hari kemarin. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna dilakukan otopsi. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Nanti kalau ketangkep, mau diproses. 5 orang pelaku peredaran sabu 1 kg ditangkap polisi di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. 3 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Pengungkapan kasus ini bermula saat 2 anak berinisial ADW dan MS ditangkap karena kedapatan membawa 3 gram sabu. Dari hasil pemeriksaan, polisi melakukan pengembangan hingga meringkus BW dengan barang bukti seberat 800 gram sabu. Petugas kemudian melanjutkan penggerebekan ke rumah MM dan seorang pelaku lain yang juga masih di bawah umur berinisial AD. Di lokasi tersebut, polisi menemukan sabu seberat 200 gram. Polisi menyebut seluruh tersangka diketahui merupakan bagian dari 2 jaringan pengedar. Total barang bukti yang disita mencapai 1,09 kg sabu. Total tersangka ada 5 tersangka. Jadi untuk salah satu tersangka, itu tersangka dewasa yang berumur 26 tahun, itu memang dia selain pemakai, dia juga menurut pengakuannya sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kalau untuk pelaku yang 4 orang lain, memang pengakuannya sudah beberapa kali juga menggunakan sabu. Namun dalam hal ini mereka sudah 2 kali melakukan transaksi jual beli pada masyarakat di daerah Ruku. Untuk MS, AL, dan BG ini mereka satu komplotan. Untuk yang DN dan AL ini berbeda. Pelaku kini ditahan di Polres Lampung Selatan dan dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 di Palembang masih menghadirkan tantangan. Sejumlah sekolah dasar di Palembang tercatat belum memenuhi kuota siswa, mencerminkan ketimpangan minat dan persebaran peserta didik.
Penerimaan murid baru tahun ajaran 2025-2026 masih menyisakan persoalan. Sejumlah sekolah, terutama tingkat sekolah dasar, tercatat belum mampu memenuhi kuota siswa baru. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palembang merancang langkah penyatuan sekolah-sekolah yang minim peminat dengan sekolah lain di kawasan terdekat. Sekolah yang tidak diminati rencananya akan dialihfungsikan menjadi sekolah menengah pertama guna mendukung pemerataan pendidikan di wilayah tersebut. Ya benar, ini akan kami jadikan bahan evaluasi apakah sekolah tersebut akan kita alih fungsi. Bisa jadi kalau wilayah tersebut kurang untuk SMP-nya dijadikan SMP atau di-merger dengan SD lain sehingga tidak ada lagi yang sekolah hanya menerima murid itu di bawah 10 orang. Jadi yang memang benar-benar normal sehingga bisa berjalan operasional sekolah tersebut dengan normal dan baik lagi. Namun rencana ini mendapat catatan dari pengamat pendidikan. Menurutnya, solusi terbaik bukan sekedar penggabungan, melainkan peningkatan mutu sekolah, termasuk kualitas lulusan, kemudahan akses, dan fasilitas yang memadai agar sekolah kembali diminati masyarakat. Upaya dari Dinas Pendidikan agar orang tua itu berminat atau berlomba-lomba mau ke sekolah itu. Dengan cara tadi, bisa dengan cara mutasi atau rotasi guru atau dengan cara pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, kemudian pada saat penerimaan murid seperti tadi. Jadi kalau murid yang favorit tadi sudah terpenuhi, jangan terima lagi. Sehingga guru orang tua akan berpikir, berarti harus berpikir ke sekolah yang lain. Kalau tidak dipakai seperti itu strategisnya, ya jadilah seperti ini. Sementara itu bagi sekolah yang telah memenuhi kuota, diharapkan tidak lagi menerima pendaftaran tambahan. Seleksi siswa perlu dilakukan sejak awal agar distribusi peserta didik lebih merata dan potensi sekolah sepi peminat dapat ditekan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang terus berupaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak sebagai bagian dari komitmen membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang. Tahun ini Palembang menargetkan kembali meraih predikat Pratama sebagai kota layak anak. Pemerintah Kota Palembang terus mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak. Berbagai inovasi dan upaya dilakukan, mulai dari kebijakan, program, hingga sinergi lintas sektor bersama perangkat daerah terkait untuk mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak. Bapeda Litbang Palembang mencatat ada 24 indikator yang harus dipenuhi untuk menjadikan Palembang sebagai kota layak anak, mulai dari aspek regulasi hingga pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak. Salah satu indikatornya di dalam 24 indikator itu terbagi dari 1 kelembagaan dan 5 klaster. Tentu kalau dari aspek kelembagaan, apakah kita sudah punya peraturan perundangan menjadi dasar hukum dari kota layak anak? Kita sudah punya. Ada 2 perda, ada 1 perwali dan 1 keputusan wali kota terkait pembentukan gugus tugas kota layak anak. Kemudian juga keberadaan dari perlindungan terhadap anak, pendampingan. Contoh mereka bagaimana pendampingan bagi anak-anak putus sekolah, mereka tetap bisa melanjutkan sekolah. Pemkot kembali menargetkan predikat Pratama Kota Layak Anak sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga saudara. Akhir pekan ini Sriwijaya FC akan memulai sesi latihan perdana musim baru di Kota Palembang. Manajemen klub menyebut sejumlah pemain anyar yang direkrut untuk musim ini akan hadir dan langsung bergabung dalam persiapan tim. Sriwijaya FC dijadwalkan memulai latihan perdana pada akhir pekan ini di Palembang. Manajemen memastikan sejumlah pemain yang telah resmi direkrut akan segera bergabung dengan tim. Sekitar 15 pemain akan ambil bagian dalam sesi latihan awal, terdiri dari pemain lama yang dipertahankan, rekrutan baru, serta pemain lokal. Selain itu, 7 pemain berstatus trial juga dijadwalkan ikut berlatih. Langsung ke Palembang, dan juga akan dibantu dengan pemain trial ya, yang ada di Palembang, pemain lokal lah ya. Karena yang trial juga. Ya, ada juga pemain dari. Berapa orang trial? Trial mungkin ada berkisar, pemain trial ada 7 atau 6 orang. Ya mungkin kita ada 2 kali pertemuan ya di Palembang, latihan 2 kali pertemuan di Palembang, terus kita langsung berangkat ke Jakarta.
Sebagai bagian dari persiapan, Sriwijaya FC akan melanjutkan pemusatan latihan di Jakarta pada awal Juli mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan menurunkan tim pencari bakat pada kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumsel U15 tahun 2025. Ajang ini menjadi ruang seleksi potensial untuk penjaring pesepak bola muda berbakat asal Sumatera Selatan. Kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U15 2025 menjadi ajang unjuk kemampuan pesepak bola muda dari berbagai daerah di bumi Sriwijaya. Kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang berpotensi memperkuat tim Sumsel di masa depan. Untuk memantau talenta yang tampil, Asprof PSSI Sumsel menurunkan tim pencari bakat. Para pemain muda berprestasi dari sejumlah tim kabupaten dan kota akan didata sebagai calon penggawa tim Sumsel pada kejuaraan tingkat nasional. Tetap kita adakan talent scouting, karena talent scouting itu perlu sebagai bekal daripada kita, ya, Asprof, untuk manakala nanti memerlukan pemain yang kita perlukan, terutama nanti menjelang nanti kan ada event-event juga, event nasional, persiapan PON dan lain-lain. Ya. Jadi kita ada forwheel, makanya di situ juga kita memerlukan talent scouting yang dalam kali ini kita mempunyai tim tersendiri dan itu sudah kita laksanakan berapa setiap pertandingan. Asprof PSSI Sumsel menilai hampir seluruh daerah di Sumatera Selatan menyimpan banyak potensi pemain muda yang layak dikembangkan lebih lanjut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asosiasi Kota PSSI Palembang bersiap menggelar seleksi pemain untuk memperkuat tim sepak bola kota tersebut pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025. Proses seleksi akan ketat demi menjaring talenta terbaik yang siap bersaing. Akhir pekan ini, Asosiasi Kota PSSI Palembang akan menggelar seleksi terbuka bagi pesepak bola muda untuk memperkuat tim Kota Palembang di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan 2025 di musim Banyuasin. Seleksi dikhususkan untuk pemain kelahiran 2003 dan 2004 yang berdomisili di Palembang. Meski terbuka, proses seleksi akan ketat untuk menjaring 25 pemain terbaik. Untuk sekarang belum ada untuk susunan kepelatihan. Mungkin ada tim Thailand nanti untuk seleksi. Sementara ini tim Thailand terlebih dahulu, nanti baru setelah terbentuk baru kita susunan untuk siapa pelatih Pupopros sendiri. Ya, untuk tahun ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Palembang. Mungkin insya Allah kita target tahun ini medali emas ya. Seluruh rangkaian seleksi dijadwalkan digelar di Stadion Kamboja Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang anak berusia 7 tahun dirantai. Peristiwa diduga penganiayaan ini terjadi di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin dan terungkap setelah warga melaporkannya ke polisi. Pelaku diketahui adalah ayah kandung korban yang diamankan di rumahnya bersama rantai dan gembok. Dari pengakuannya, pelaku mengaku kesal dengan perilaku anaknya yang dinilai hiperaktif. Saat ini pelaku belum ditahan dan masih berstatus wajib lapor sambil menunggu hasil visum. Perantaian itu baru pertama kali, karena pada saat itu si anak ini kan aktif orangnya, orang jenius, jadi pengen ingin tahu. Nah, pada saat kejadian malam itu, TV yang di rumahnya kotor, sehingga ditanya oleh si pelaku, ini perbuatan siapa? Karena si anak ini takut dengan si bapaknya, pelaku makanya saya pak yang melakukan. Dan malam itu pelaku mau kerja ngojek, takut anaknya ini macam-macam lagi beberapa, sehingga dilakukan perantaian leher dan tangan oleh si pelaku ini.
Polisi juga menggandeng lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap anak dan ayahnya guna mendalami motif serta kondisi keduanya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Wahyu Andika, warga Jalan Keramasan, Kertapati, Palembang, diduga menjadi korban penipuan saat akan menjual ponselnya. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 21 Juni 2025 di Jalan Yusuf Singadikane. Wahyu bertemu langsung dengan pembeli dan menerima pembayaran senilai 4,8 juta rupiah sesuai kesepakatan. Awalnya ia tidak menaruh curiga, namun setibanya di rumah, Wahyu baru menyadari uang pecahan 100.000 yang diterimanya ternyata palsu. Wahyu kemudian melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa barang bukti. Kena tipu uang palsu, pasti UD. Apa tuh COD kak ya? Sampai di lokasi kan? Depan Citraland. Nah, aku tidak tahu mana itu duit palsu kak. Apa yang kita COD gitu? HP iPhone 13 biasa. HP itu nak jual sama dia? Ya. Seharga? Seharga 48, 4.800. Laporan kini sedang didalami unit reskrim dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ambulan Dinas Pemadam Kebakaran Palembang sigap mengevakuasi seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Layang Sekip. Petugas memberikan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat korban yang melaju dari arah Jalan Layang menuju Simpang Patal menabrak pohon di median jalan. Diduga korban kehilangan kendali karena mengantuk hingga mengalami luka. Informasi kecelakaan didapat setelah warga mendatangi pos damkar Kemuning untuk meminta bantuan. Kecelakaan pas di depan kios R. Sukamto. Begitu dapat laporan, kita menerjunkan tim penyelamatan kita ke lokasi kejadian bersama 1 unit ambulan. Setelah sampai di lokasi, ternyata korban mengalami kecelakaan tunggal. Di situ tidak ada korban lain. Korban kita langsung bawa ke Rumah Sakit Hermina dalam kondisi mengalami luka di seputaran mulut. Berarti sempat sadarkan diri Pak ya? Sempat sebentar pingsan, begitu kita bawa pakai ambulan langsung sadar, dibawa ke Rumah Sakit Hermina langsung. Pengakuannya kemungkinan pulang dari kerja mungkin ngantuk. Jadi nabrak apa dia? Dia tadi nabrak pas median tengah jalan sama pohon palem. Sebanyak 10 personel segera dikerahkan ke lokasi, sementara sepeda motor korban dievakuasi warga sekitar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menikmati libur panjang dan sampai jumpa.